Kualitas seperti apa yang dapat mendefinisikan seorang pemimpin? Menjadi seorang pemimpin berarti harus siap untuk menjadi pengayom. Pemimpin yang baik harus bisa bertanggung jawab dalam hal apapun dan berani untuk mengambil resiko. Sebagian besar dari kita membayangkan seorang pemimpin yang baik adalah sebagai seseorang yang menginspirasi untuk orang lain. Selain itu, seorang pemimpin juga memahami sifat manusia dan mengambil semua keuntungan dari pemahaman ini secara positif. Kita sering mencari jawaban atas pertanyaan, apakah seorang pemimpin dilahirkan seperti ini? Mungkin beberapa orang percaya bahwa pemimpin yang sejati dilahirkan secara alami, di mana kriteria seperti memiliki karisma, menginspirasi, dan berpengaruh ada di dalam dirinya. Namun jiwa pemimpin di dalam diri setiap orang harus diasah, dibangun, dan dikembangkan. Pengembangan keterampilan kepemimpinan membutuhkan waktu dan usaha. Tanpa kerja bertahap, seseorang yang sejak awal tidak kuat menjadi pemimpin tidak mungkin menjadi pemimpin yang berhasil. Jadi, kualitas mana yang harus ditingkatkan dan dikembangkan? Kualitas yang paling penting adalah kepercayaan diri, berintegritas, jujur, dan tanggung jawab. Seorang pemimpin yang baik melakukan segala sesuatu dengan penuh percaya diri dan mendorong kepercayaan ini pada orang lain. Dalam hal ini saya berpendapat bahwa Jokowi masuk dalam kriteria ini. Jokowi adalah seorang pemimpin yang bersih dan berintegritas. Walaupun tak sempurna, tapi setidaknya beliau masih ideal sebagai pemimpin yang baik dibanding dengan SBY dan Anies Baswedan misalnya. Baru-baru ini politisi Partai Demokrat Beni Kaburharman memberikan penyampaian tentang kepemimpinan. Ia mendapatkan pelajaran dari almarhum Profesor Said Tapi sekitar 24 tahun yang silam, tepatnya 1997. Ia pernah menanyakan kepada diri Profesor mengenai apa solusi terbaik untuk memperbaiki negeri ini. Dalam penjelasan sang Profesor, Beni mempelajari bahwa untuk memperbaiki negeri yang terlanjur buruk, maka pemimpinnya perlu diturunkan agar negeri bisa selamat. Lalu konteks pertanyaan Beni kala itu dengan masa sekarang, korelasinya apa coba? Beni menanyakan hal kepemimpinan tahun 1997 di saat Indonesia masih dipimpin oleh rezim Orde Baru, Soeharto. Sangat jelas dan tepat pernyataan Profesor Said Tapi pada saat Indonesia mempunyai pemimpin yang bobrok seperti Soeharto. Tahun 1997 silam merupakan masa suram di mana negara jatuh dalam krisis moneter. Panasnya suhu politik kala itu dipicu karena ketidakbecusan Soeharto mengelola negeri ini, sehingga rakyat menuntut Soeharto untuk lengser dari jabatannya. Jika Beni masih memakai pertanyaan itu untuk menyindir Jokowi, rasanya tidak tepat sasaran. Kepemimpinan Soeharto dibanding dengan Jokowi sangat jauh berbeda. Begitu pula jika kita membandingkan era SBY dan Jokowi, sangat mencolok perbedaannya. Jadi menurut saya, pertanyaan Beni Kaburharman terhadap Profesor Said Tapi mengenai pemimpin buruk sangat tepat bila dihubungkan dengan AHY yang memimpin di Partai Demokrat. Sebagai ketua umum partai, AHY dinilai sangat buruk memimpin kader-kadernya sehingga terjadi perpecahan di internal partai. Sebelum bicara menyelamatkan negeri, coba lihat ke partai sendiri. Apakah kondisinya baik-baik saja? Tentu tidak, Bambang. Terjadinya perpecahan di Partai Demokrat dikarenakan pemimpinnya yang buruk. Jika demikian, pemimpin di partai tersebut harus diturunkan. Dalam hal ini, AHY sebagai ketum harus dilengserkan agar partai selamat.
Sindiran Benny ke Jokowi pun tidak berdasar. Banyak survei mengenai kinerja dalam kepemimpinan Jokowi telah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Seharusnya Benny menyindir AHY dan bertanya kepada dia kenapa Partai Demokrat kini ada dua kubu dan bagaimana menyelamatkannya. Jawabannya, pasti pemimpinnya yang salah. Dan jalan satu-satunya, turunkan pemimpinnya agar Partai Demokrat bisa selamat. Saya masih heran saja dengan kelakuan para kader Demokrat. Mereka selalu menyerang pemerintah, tapi akhirnya sering menampar muka sendiri. Seharusnya mereka berkaca diri sebelum mengkritisi pemerintah. Apa yang mereka lempar ke publik, jatuhnya akan dilempar kembali dan mengenai wajah sendiri. Itulah manuver politik Demokrat yang bisa kita sebut politik menepuk air di dulang terpecik muka sendiri. Selain manuver politik dengan bermain drama, baper, dan caper, Partai Demokrat juga sering memainkan politik buruk rupa cermin dibelah. Sungguh prihatin dengan manuver politik mereka. Jadi kesimpulannya, mengatakan Jokowi sebagai pemimpin buruk yang harus diturunkan adalah sebuah kesalahan besar. Saat ini Indonesia masih mencari figur seorang pemimpin di masa depan yang memiliki kemiripan memimpin seperti Jokowi. Apakah kita rela negeri ini dipimpin oleh anak mantan presiden yang telah banyak membuat pembangunan mangkrak? Artikel ini ditulis Joy Putra di siwot.com. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.